Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini aku akan mempraktekkan langsung Ugreen 20 watt, 30 watt, dan 45 watt ya. Jadi aku praktekin langsung ke ini, ke iPhone 11 Pro Max. Dia dengan kondisi sudah lowbat ini ya. Kondisi sudah lowbat. Nah, ada merah ya. Sudah merah. Kita cobain langsung dengan kondisi lowbat. Kita coba langsung dengan periode 30 menit hasilnya berapa persen, 1 jam hasilnya berapa persen. Kita coba satu persatu di antara tiga ini, apakah pengaruh antara 20 watt, 30 watt, sama 45 watt mengenai kecepatan atau daya yang masuk. Itu ada pengaruhnya atau tidak gitu loh. Karena mungkin ada simpang siur gitu kan. Kalau 20 watt nanti lambat, 30 lebih cepat, 45 lebih cepat, ya kan? Tidak mungkin kalau tidak dipraktekin secara langsung, kalian nggak tahu gitu loh. Nah ini kebetulan ini dari ketiga ini aku mulai dari posisi iPhone ini dalam posisi low bed ya. Jadi kita mulai dari yang 20 watt dulu ya. Ini 20 watt Ugreen. Kita coba yang 20 watt dulu. Skema dengan skema 30 menit hasilnya bagaimana? Ya kan? Nah, 1 jam itu hasilnya bagaimana? Nanti kita lihat kan di sini ada jamnya, petunjuk jamnya. Nanti kita lihat sekalian. Kalau 30 menit hasilnya kayak apa? Terus 1 jam hasilnya kayak apa? Apakah di antara ketiga ini ada perbedaan atau sama aja gitu ya? Ya, semua pakai Type C semua ya, USB Type C. Ini juga USB Type C, yang itu 45, nanti saya buka USB Type C juga. Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk yang 20 watt dulu. Ini 20 watt ya. 20 watt. Ini sekarang jam 13.55 ya. 13.55. Jadi nanti 14.25 kita cek hasilnya. Ya. Kita mulai sekarang. %, ya. Jadi 13.55 ya kan, tadi 18%. Nah, ini 18% ya. Oke, kita selesaikan jam 14.25. Ini kita cek dulu untuk kondisi masuk dayanya. Tulisan kecilnya kelihatan ya itu ya. PD, Power Delivery. Dia berkisar antara masuk 13 watt 19 watt sampai 20, berkisar antara itu dalam posisi low bed ya. Jadi posisinya dia skema untuk masuknya langsung 20 watt. Oke, nanti apakah yang 30 langsung masuknya 30 atau masuknya juga 20, nanti kita cek sama-sama gitu. Sementara kalau yang 20 watt
dia 19 masuk, kadang masuk 20, kadang 19. Kita tunggu sampai 30 menit ke depan ya. Oke, aku kelihatakan dulu. Nanti setelah 30 menit langsung aku tunjukin kembali. Bentar ya. 30 menit kemudian ya. Ini berarti jam 14.25. 14.25 dari jam 13.55, berarti 30 menit ya. Kita cek hasilnya gimana. Nih. Ya, 70% ya. 14.25 dia masuk 70%. Jadi dari saya catat ini, nanti saya catat, saya buat catatan 70%. Jadi untuk Ugreen ini sudah mencapai 70% dalam waktu 30 menit. Nah, sekarang kita tunggu 30 menit kemudian. Hasilnya apakah mencapai 100% full, ya kan? Jadi nanti kita coba yang 20 watt, 30 watt, sama 45 watt. Dalam rentan waktu 30 menit itu hasilnya berapa persen? Yang 30 watt itu hasilnya berapa persen? Terus yang 45 juga berapa persen? Dengan kondisi skema 30 menit sama 1 jam. Sekarang kita tunggu untuk yang 30 menit ke depan. Berarti nanti jam berapa? Tadi 13.55 berarti 14.55 ya. Jam 14.55 hasilnya seperti apa? Apakah dia full atau bagaimana? Nanti kita lihat sama-sama. Kita tunggu ya. Oh ya, ini untuk skemanya daya yang masuk sekarang posisinya di 13 watt ya. Tetap masih dalam kondisi power delivery 13 watt. Kelihatan ya, 13 watt yang masuk, posisi stabil, dan kondisi chargernya ini hangat kuku ya, tidak yang panas banget, tidak, masih bisa ditoleransi lah untuk suhunya ya. Ini stabil ya di 13 watt power delivery. Oh, turun sekarang di 10, naik 11 ya. Sekarang kita tunggu 30 menit kemudian ya. 30 menit kemudian hasilnya bagaimana? Oke, saya buat catatan dulu ya. Nah, ini 14.55 ya. 14.55, jadi persis 1 jam dari kita mulai tadi. 1 jam ini aku buat catatan. Jadi aku buat catatan mulai 13.55 18%, jam 14.25 masuk 70%, sekarang 14.55. Kita cek 91% ya. 91% dalam kondisi 1 jam. Ya kan? 91%. Jadi dia dalam posisi 1 jam pengecasan dengan charger Ugreen 20 watt 1 jam masuknya 91%. Ini aku buat catatan. Nah, jadi kalau kita bikin perbandingan dengan yang 30 watt dan 45 watt ya, jadi jelas ya, ini 91%. Nah, nanti habis ini aku coba yang 30 watt. Aku bikin ini low bed dulu dengan kondisi
18%. Kita coba 30 menit, terus habis itu kita coba 1 jam, hasilnya kayak apa, ya kan? Dan untuk kondisi chargernya sudah mulai dingin ya, ini malahan kalau bisa dibilang dingin ya, tidak ada suhu panasnya sama sekali. Mungkin karena memang skema dari pengecasan itu untuk mencapai 100% itu dia menurun ya. Nah ini ya kan, daya yang keluar 6 watt, 5,6 watt ya. Jadi jelas ya. Nah sekarang kita menuju ke yang 30 watt. Ini Ugreen sama persis ya, sama dia 30 watt. Nextshot mini 30 watt charger, fast charging, smart protection, mini and portable ya. Dia sudah kan fast charger ya, kan fast charger. Nah ini nanti kita coba untuk pengecasan dengan kondisi 30 watt ya. Nah, ini tetap sama ya, USB-C ya kan, USB-C ya, tetap ya sama ya, USB-C. Ini juga sama. Nah nanti kita tesnya dengan kondisi sama tadi 91% ya, 91% ya. Nanti kita coba hasilnya bagaimana ya. Kita lanjutkan untuk kondisi iPhone yang sama dalam kondisi 18%. Oke? Kita tunggu kelanjutannya. Dari bentuknya sama persis ya, antara 20 watt sama 30 watt. Ini sama persis. Dia punya kotak juga sama ya, punya dosnya juga sama. Cuma yang di sini yang 30 ini sudah kan fast charger ya. Udah kan fast charger. Kalau ini belum ada ya, belum ada keterangannya kalau dia kan fast charger. Tapi tetap nggak panas ya, cuman hangat aja. Kemarin kita coba yang 20 watt. Nah ini sekarang kita mau coba yang 30 watt dengan skema seperti sama ya. Kemarin kan dari jam 13.55 18%, 14.25 hasilnya 70%. Setelah 1 jam 14.55 91%. Nah, ini kayak skemanya nanti dibuat seperti ini juga. Jadi kita lihat hasilnya gimana. Apakah ada perbedaan gitu loh dengan pengecasan gadget yang sama dengan posisi dari lowbat 30 menit kemudian berapa hasilnya, 30 menit kemudian hasilnya juga berapa. Kondisi barang ini sama persis bentuknya. Ukurannya juga hampir sama ya, kalau aku melihat ya sama ini. Gak ada bedanya, sama persis. Ya kan, sama persis ya. Tetap USB-C. Nah ini makanya kita coba sekarang. Nah, ini kita cek dulu. Nah, posisi 19% ya. Jelas ya, 19% ya. Oke. Sekarang 16.26. Kita coba nih sekarang. Kita coba jam 16.26. Kita tulis dulu. Ini Ugreen 30
30 watt 1626 ya, startnya 1626, kondisi 19%. Yang beda kemarin 18, ini 19. Nah nanti 30 menit kemudian tuh hasilnya berapa, nanti kita jadi perbandingan antara 20, 30 sama nanti 45. Nah ini mengenai daya masuk tetap sama ya seperti kemarin ya, 19 watt 19 ya, tetap ada power delivery skemanya 19 watt. Kelihatan ya? Gitu. Nah, nanti kita cek 30 menit ke depan ya. 30 menit ke depan itu berarti jam berapa nih? 25 55 ya, jam 16.55 nanti. 16.55 16.56 nanti hasilnya berapa persen. Kita bikin rangkuman ya, ini nanti videonya aku percepat sedikit ya. 16.56 ya, sekarang 16.56. Ini 30 menit dari tadi kita mulai ya. Ini coba kita lihat hasilnya. Oh sama persis, 71%, sama persis ya, 71% sama yang kemarin ya kan. Oh kemarin 70, ini lebih 1% malahan, lebih selisih 1% perbedaannya. Kondisi chargernya hangat biasa saja. Nah nanti kita cek pukul 17, bentar ya tulisnya, 17.26 menit, dan kondisi watt yang masuk masih 13 watt ya, masih power delivery ya, 11 watt. Kita tunggu sampai pukul 17.26, berarti 1 jam. 1 jam itu hasilnya berapa? Kita lihat nanti ya, hasilnya bagaimana. Sekarang kita menuju ke 17.26, 1 jam dari 30 menit dari 16.56. Kita lihat hasilnya berapa persen yang masuk ya, kita tunggu ya. Ini sekarang 17.26, kita lihat. Nah 17, wah 92%. Jadi beda 1% doang ternyata. Nggak ada beda jauh ya, 92%. Suhu sudah semakin menurun dan power delivery-nya sudah hilang, dan kondisi daya yang masuk juga sudah menurun di 6 volt ya, 6 watt, 7 watt sekarang ya, berkisar di situ. Jadi antara 20 watt sama 30 watt perbedaannya nggak terlalu signifikan. Untuk kecepatan fast chargingnya itu tidak terlalu signifikan, dan untuk
suhu chargernya sama aja ya, sama aja ya. Kalau sudah di kondisi 1 jam dia sudah menurun. Ini langsung naik ke 93% terus. Dalam waktu beberapa menit lagi nanti paling sudah mencapai 100%. Nah, oke. Ini yang 20 sama 30. Sekarang kita mau beralih ke yang 45 watt. 45 watt. Ini apa yang terjadi dengan 45 watt kalau kita mengecasnya dengan skema persis seperti 20 30 tadi ya. Kita buat skemanya sama ini dia. Jadi kalau untuk yang 45 ini memang agak gede, dia mempunyai 2 port ya kan, 2 port USB-C semua, dan beratnya lebih berat. Kondisi spesifikasi untuk ukuran beda jauh ya, gede banget ya kan. Nanti kita coba untuk skema pengecasan dengan sistem 19% ya. Sekarang kita catat di Ugreen 45 watt. Nanti kita lakukan metode yang sama. Startnya, terus 30 menit kemudian dia mencapai berapa persen, 30 menit kemudian mencapai berapa persen, untuk mencapai fullnya, atau 1 jam pengecasan dari awal ya. 1 jam pengecasan dari awal. Tetap ya, kita pakai iPhone 11 Pro Max ya. Jadi untuk chargernya sama ya. Untuk device-nya sama, untuk yang dicasnya sama, jadi nggak ada bedanya. Cuman perbedaan di chargernya aja, tapi untuk kabel sama handphonenya sama ya. Jadi kita bisa membedakan antara 20, 30, 45, atau sama aja ini hasilnya, atau bagaimana, nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, untuk melihat hasilnya sama-sama, otomatis saya harus menunggu ini lowbat dulu. Nggak mungkin kita ulang lagi dalam kondisi masih banyak ya, nggak mungkin. Ini udah sampai 95% ya. Bentar lagi mencapai 100%. Jadi gitu ya. Ini kita tunggu sampai lowbat lagi. Kita cobakan sekarang yang 45 watt. Jadi ini sedikit mengenai covernya dulu ya. Dia GaNX 45 watt seperti biasa. Maksimum outputnya 45 watt. Sudah GaN teknologi smaller size safe charging. Untuk dosnya lebih gede ya, lebih gede. Ugreen Nexshot 45 Space Gray, warnanya Space Gray biasa, seperti biasa, udah kosong seperti itu. Fast charging ya, dia pakai dual USB-C ya, jadi ada 2 USB-C nya. Ini kalau dilihat dari body sih, lihat nih, ukurannya lebih gede ya. Jadi ini lebih kecil, yang 20, 30, 45.
45 lebih gede. Nah, ini kita coba seperti skema kemarin, seperti ini. Itu yang 20 jam ini hasilnya ini. Setelah 1 jam hasilnya 91%. Yang 30 watt setelah 1 jam 92%. Nah, kita sekarang mulai yang 45 watt. Ya. 45 watt. Sekarang di 10.18 kurang 2 menit lagi biar jamnya enak ya kan. Jadi sedikit kasih kejelasan kalau soal model sama persis ya. Ini yang seri Nexshot ya, seri Nexshot sama persis semua, cuma dia dari 45 watt ini ukurannya lebih gede. Nah, kita lihat hasil dari skema 20 watt 1 jam, 30 watt 1 jam, dan 45 kita gunakan 1 jam. Posisi 10.19. Ini kondisi 19% ya. 19%. Nah, kita mulai sekarang di 10.20. 10.20 ceklek. Nah, kita lihat ini kondisi daya yang masuk ya. 10.20 aku tulis dulu ini 10.20 jam 10.20 19%. Ya. Daya yang masuk saat ini mencapai 18%. Kok 8? Daya 18, 19 watt. 16, 17. Ya, berkisar di situ dia. Penambahan dayanya. Nah, ini nanti kita tunggu 30 menit ke depan. 30 menit ke depan berarti jam 10.50 ya. Nanti hasilnya berapa di sini? Berapa persen? Nah, ya kan? 19 dayanya watt, 19 watt yang masuk. Tetap power delivery ya. Ini tulisannya PD ya. Power delivery. Jadi fast charging. Kita lihat hasil perbedaan dari ketiga daya. Ketiga daya ini hasilnya bagaimana? Nanti kita ambil kesimpulan dari ketiga daya ini. Hasilnya bagaimana? Ya. Kita tunggu sampai ini masuk 20. Sampai ke 30 menit ke depan ya. Oke. Okay. 10.50 ya. Tepat di 10.50. 30 menit dari 10.20 tadi ya. Sekarang kita cek hasilnya. 71%. Sama persis ya. Aku tulis dulu. 71%. Jadi tidak ada perbedaan ya. 71%. Untuk 30 menit kita memakai yang 20 watt, 30 watt, 45 watt. Dalam waktu kurun 30 menit fast chargingnya mencapai 71% dan ketiganya sama. Nanti kita ambil kesimpulan nih. Di akhirnya nanti kita ambil kesimpulan
Saya kasih kesimpulannya. Nah, ini 72%. Sekarang kita menuju ke 30 menit ke depan, jadi sekitar dari 1 jam dari awal ya. Untuk kondisi daya masuk sudah menurun menjadi 14 watt, 13 watt, jadi di sekitar itu ya. Tetap power delivery masih ini ya. Biasanya kalau power delivery hilang itu di 80%. Kondisi di 80%. Jadi skema ini baru aku coba hasilnya dengan satu gadget yang sama ya. Apa namanya ini, iPhone 11 Pro Max ya. Jadi dengan kondisi yang sama 20 watt, 30 watt, 45 watt, untuk hasil 30 menit pertama itu sama 71%. Dengan kondisi awal 19% ya. Kondisi awalnya di 19%. Ya. Nah, nanti 30 menit kemudian itu hasilnya berapa? Kita buat catatan juga. Ini berarti kita mulai nanti selesai jam 11.20 ya. Oke. 11.20 hasilnya berapa? Hasilnya berapa persen? Kita mencapai di 11.20. Untuk kondisi hangat aja ya, tidak terlalu sama, hampir sama. Malah ini tidak terlalu panas malahan. Untuk yang 45 malah tidak terlalu panas. Mungkin ya. Karena ini dayanya yang dibutuhkan kecil, sementara ininya gede. Jadi dia nggak terlalu panas. Kalau kesimpulan saya, belum udah saya kasih kesimpulan ya nanti ya. Kesimpulannya nanti terakhir ya. Terakhir kalau sudah mencapai di 30 menit kemudian. Sekarang kita tunggu 30 menit kemudian ke depan ya. Ya. Sekarang 11.20 ya. Ini 11.20, 30 menit dari tadi. Ini sesuai dengan catatan saya. Ya kan? 11.20 kita lihat hasilnya ya. 92%. Saya tulis dulu ya. Udah 11.20, 92%. Ya. Untuk ini kondisi daya yang masuk 6 watt dayanya ya. Untuk power delivery-nya sudah menurun. Power delivery-nya sudah hilang karena skemanya sudah seperti itu ya. Dia 93%. Jadi kalau kondisi di 80%, dia akan menurun daya yang masuk walaupun dia pakai 45 watt. Nah, kesimpulannya ini untuk suhu kondisi chargernya saya rasa tidak panas ya, hangat-hangat kuku. Nah, jadi kesimpulannya dari ketiga charger ini itu dari skema yang ada, dari kita mulai mengecas 30 menit itu hasilnya sama, durasinya 30 menit, pencapaiannya 70% dari kondisi low bed ya, antara 18-19%. Itu mencapai 70-71%. Nah, untuk hasil akhir setelah 30 menit dan 30 menit kemudian,
itu di 91, 92, 92%. Hampir sama ketiganya. Nah, yang membedakan untuk suhu, dia paling dingin, paling nggak panas yang 45 dibanding 30 dan 20. Kenapa? Karena dia punya daya 45, sementara yang dibutuhkan kecil. Ini 20 watt dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan untuk gadgetnya. Jadi dia dayanya lebih kencang. Makanya dia lebih panas dibanding dengan 45 watt. Gitu loh. Nah, untuk fungsi dan kegunaannya, jadi percuma dong kita punya 20, 30, 45 kalau hasilnya toh sama aja. Ya memang untuk hasil untuk dengan satu gadget yang sama, ya memang hasilnya sama aja. Tetapi kalau kita punya 20 watt, kita tidak bisa mengecas yang kondisi gadget atau iPad yang membutuhkan daya 30 watt. Begitu juga dengan daya yang membutuhkan 45 watt. Kalau kita punya 30 nggak bisa kita mengecas yang 45 watt. Jadi semua tergantung kebutuhan. Kalau cuman hanya untuk ngecas gadget saja seperti iPhone, ya 20 watt udah cukup. Itu loh. Ya kan? Skemanya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya pakai Mac Air, ya kan, saya butuh 45 watt itu loh untuk pengecasan MacBook saya. Bisa untuk ngecas MacBook, bisa ngecas iPad, bisa untuk ngecas iPhone. Dan kesimpulannya, walaupun kita punya 20 atau 45, kita ngecas di handphone saya, handphone kita, itu tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah. Walaupun kita punya 20, 30, 45, tidak bermasalah. Karena hasilnya sama semua. Hasilnya sama. Ini yang 20. Setelah 1 jam hasilnya 91%. Yang 30 hasilnya 1 jam 92%. Yang 45 hasilnya juga 92%. Dalam waktu 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kondisi pengecasan dari awal yang sama, rentan waktu yang sama. Semuanya sama. Jadi tidak bermasalah. Walau kalian punya yang 20, 30, 45, atau beli sekalian yang 45, itu tidak masalah. Nah, nanti kita coba yang 65, 100 watt nanti untuk video berikutnya. Ini 3 dulu ini aja. Dan untuk suhu, ya jelas ya, sudah dingin ya, karena kita butuh daya kecil ya untuk ke handphone ya, dibanding dengan kita pakai 20 untuk ke handphone tuh pasti ini lebih panas dari ketiga ini. Untuk satu device yang sama ya, untuk satu gadget yang sama, ini lebih dingin. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu, tergantung kita kebutuhannya bagaimana. Kalau kita kebutuhannya untuk satu handphone aja, ya udah cukup 20 watt. Tapi kalau punya tab atau iPad atau MacBook, ya kita butuh yang lebih gede. Dan jangan kita khawatir akan terjadi, misalkan kalau 45 terus merusak gadget kita, enggak. Itu sudah ada proteksinya. Walaupun dia daya watt yang keluar itu
yang ada daya yang keluar dalam charger 45 watt itu 45 watt, tapi tidak langsung keluar semuanya 45 watt itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya video saya ini. Thank you ya.